Namo Buddhaya. Hai semuanya. Kembali lagi bersama Miss Dwi. Kita akan belajar mengenai materi meditasi. Meditasi metta bhavana. Ya, yaitu meditasi dalam mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Tentu kalau kita bermeditasi itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya, ketika kita bisa bermeditasi dengan baik, manfaat-manfaat dari meditasi itu akan dapat kita rasakan. Tentu tidak hanya kita yang merasakan, orang lain juga akan merasakan kebaikan dari kita melaksanakan meditasi. Nah, apa saja manfaat dari metta bhavana atau meditasi cinta kasih? Yang pertama, kita bisa tidur dengan tenang. Tentu, seseorang yang memiliki cinta kasih ketika tidur akan memiliki pikiran yang baik, pikiran yang tenang, sehingga dalam tidur dia dapat tidur dengan nyenyak. Ya, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, tidak bermimpi buruk. Nah, ketika kita bermeditasi cinta kasih, semoga saya berbahagia, semoga orang tua saya bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Tentu ketika kita tidur, kita tidak akan bermimpi buruk. Ya, dikatakan seseorang yang dapat tidur dengan baik adalah seseorang yang tidur tanpa bermimpi. Nah, itu ya. Jadi manfaat yang kedua adalah tidak bermimpi buruk. Dan yang ketiga, kita akan dicintai oleh sesama kita, teman-teman kita, orang tua kita. Ya, kita akan dicintai, disayangi, disukai. Ya, kita akan memiliki banyak teman karena kita penuh dengan cinta kasih. Kita tidak pernah marah, kita tidak sombong kepada orang lain. Ya, kita tidak memiliki rasa kebencian kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan sayang juga sama kita. Nah, kemudian yang keempat manfaatnya adalah dicintai oleh makhluk lainnya. Makhluk lainnya ini adalah makhluk-makhluk yang seperti para leluhur kita, orang-orang yang sudah meninggal. Mereka juga akan berbahagia memiliki saudara atau cucu atau anak yang berbakti, yang dapat bermeditasi cinta kasih dengan baik dan mengembangkan cinta kasih ini kepada mereka. Ya, bahkan kepada makhluk-makhluk lain yang sudah meninggal dunia, mereka juga akan merasa bahagia ketika kita di dalam hati mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini manfaat yang keempat. Nah, manfaat yang kelima apa? Kita akan dilindungi oleh para dewa. Nah, ketika kita memiliki cinta kasih yang luar biasa, para dewa pun juga akan melindungi kita. Karena apa? Karena kita adalah orang yang baik, orang yang mau berbagi kebaikan, berbagi cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, kemudian yang keenam, manfaatnya adalah senjata pun tidak bisa melukainya. Nah, jadi seseorang bermeditasi ini sudah sangat baik, bahkan senjata apapun tidak dapat mengenai orang tersebut. Ya, bahkan diceritakan ada juga pada zaman dahulu ketika dia disakiti, dia tidak terkena oleh senjata itu, bahkan senjatanya berubah menjadi bunga-bunga. Apakah ini benar? Ya, benar atau tidaknya, karena sudah dituliskan kemungkinan besar hal ini sudah pernah terjadi. Ya, nah kemudian yang ketujuh adalah api racun tidak bisa melukainya. Nah, bahkan api dan racun pun tidak bisa melukai orang yang sudah berhasil dalam bermeditasi cinta kasih. Ya, jadi api tidak bisa membakarnya. Racun pun juga tidak bisa membunuhnya. Ya, jadi akan ternetralisir oleh pikiran cinta kasih dan kasih sayang yang ada di dalam diri orang tersebut. Nah, ini manfaatnya luar biasa. Ini manfaat yang ketujuh. Kemudian manfaat yang kedelapan adalah pikirannya akan mudah terkonsentrasi. Orang yang selalu memancarkan cinta kasih, pikirannya akan mudah terkonsentrasi dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ketika seseorang sudah mampu berkonsentrasi dengan baik, maka dia akan bisa menangkap pembelajaran dari gurunya dengan baik, dan konsentrasi yang tinggi akan membuat seseorang menjadi mudah mengerti dan paham apa yang orang lain ajarkan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah meninggal dengan tenang.
Seseorang yang dalam kesehariannya melakukan meditasi cinta kasih, ketika dia meninggal dunia, pikirannya akan tenang. Ketika akan meninggal dunia, pikirannya akan tenang dan tidak takut untuk menghadapi kematian. Nah, seseorang yang meninggal dunia dengan pikiran yang tenang, maka dia akan terlahir di alam yang berbahagia. Kemudian yang ke-10 adalah kulit wajahnya jernih. Nah, orang yang suka bermeditasi wajahnya jernih, ya seger, kemudian enak dipandang. Ya, jadi kalau orang yang suka bermeditasi wajahnya itu akan berseri-seri, akan jernih dan nampak segar. Nah, itu yang ke-10. Yang ke-11 adalah akan terlahir kembali di alam Brahma. Nah, ketika seseorang yang suka bermeditasi kemudian di kehidupannya dia meninggal dunia, nah, dia akan lahir kembali di alam Brahma menjadi dewa dan dewi. Ya. Nah, jadi orang yang bermeditasi dengan baik tentu akan mendapatkan manfaat-manfaat yang sudah Miss Dwi jelaskan tadi. Nah, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari meditasi cinta kasih, mari sama-sama di dalam kehidupan kita berlatih meditasi cinta kasih. Cinta kasih akan bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Demikian yang bisa Miss sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga kita bisa mempraktikkan di rumah masing-masing. Salisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Bye-bye.